The baby is safe there. Lagi main. Lagi main, jadi kita Sekarang bisa nggak ngobrol. takut, Jadi kita bisa kesini, ngobrolnya berdua kalau kabur. begitu. Oke, Gigi. Ya. Saya lagi berdua sama Gigi sekarang. Gigi, I think you're a great mom. Thank you very much, thank you Mas. Karena ya dari tadi ya, dari awal kedekatannya Rafathar and everything, dan dari dari dulu kan kamu waktu kesini sebelum punya anak dan sebagainya, terus sampai punya anak, sampai sekarang ketika diundang dengan Rafathar, it's good, it's beautiful. Thank you, It's good, terima beautiful. kasih. Gimana rasanya jadi seorang ibu? Gimana ya, kalau jadi seorang aduh nyangkut. Jadi seorang bapak juga pasti gimana rasanya? Luar biasa kan? Saya rasa agak sedikit beda karena saya ngurus anak saya sendiri, mostly sendiri. Jadi Aska kan bareng sama saya. Tapi you as a mom, sebagai seorang ibunya Rafathar gimana? Yang pasti jadi seorang ibu tuh ternyata jauh lebih indah daripada yang aku bayangin. Jauh lebih indah dibayangkan. Lebih indah jauh banget daripada yang aku bayangin sebelumnya gitu ya. Karena kan kalau sama kita, hubungan kita sama ibu kita kan kadang-kadang suka ada-ada aja ya. Apalagi sebagai anak kan dibawelin ini itu. Ternyata setelah jadi ibu, oh banyak O-nya, banyak O-nya. Oh ternyata tuh gini, ternyata gini gitu. Yang jelas indah banget ya jadi seorang ibu gitu, punya anak gitu. Kayak apa ya, kayak punya harapan baru lah gitu. Punya harapan baru. Oke. Nah, tapi bagaimana rasanya jadi seorang ibunya Avatar? Gini-gini aja sih kalau aku sih. Karena aku nggak pernah menganggap ya udah Rafathar ya anak aku aja gitu. Oke, jadi biasa aja. Jadi anak biasa. ya biasa aja gitu. Tapi ya memang kadang-kadang, makanya aku kadang-kadang suka diingetin gitu sama keluarga gitu, sama mama gitu, sama suami, sama Raffi gitu. Si Rafathar ini kan banyak dikenal orang. Kadang-kadang aku suka lupa karena aku nganggapnya dia anak biasa yang benar-benar harus diperlakukan seperti anak-anak yang lain gitu. Gigi, kan kita tahu lah ya gosip Raffi dan sebagainya kemana-mana, it's like shit gitu ya. Saya bahkan malas baca dan sebagainya. I don't care about that gitu. Karena buat saya mau gosip kah, ada yang bilang settingan, ada yang bilang bener, I don't care about you as a mother. Tapi how can you be so strong? Kalau aku memilih dari dulu gitu untuk nggak pernah baca, ya walaupun ujung-ujungnya pasti kan ada aja ya sampai gitu ke aku. Aku milih untuk nggak pernah baca dan nggak pernah ngeliat gitu. Jadi tutup mata, tutup kuping. Yang aku dengerin ya memang hanya orang-orang yang terdekat aku aja gitu. Ya, tapi when that thing hurt, ketika hal itu menyakiti, apa yang buat kamu bahagia? Ya anak. Avatar. Nah, anak. Ya pastilah kalau ngelihat anak ya apapun itu ya, mau ada masalah, mau lagi senang gitu. Apa ya, kayak ya itu dia harapan, selalu ada harapan gitu kalau ngelihat anak gitu. Apalagi ngelihat dia ketawa, ngelihat dia senang, apalagi si Rafathar kan dekat banget kan Betul. sama aku gitu. Kan pasti ada hal-hal seperti dengar dari orang and that hurt so much. Gitu. Sakit banget dengar. Apa yang kamu lakukan? Kalau aku selalu percaya sih kalau misalnya sesuatu yang menyakitkan ataupun apapun itu gitu, sesuatu yang tidak baik gitu, itu pasti nanti nggak akan lama gitu. Pasti ada balasannya, ada yang baik gitu. Jadi pasti ada seneng, ada sedih, pasti akan ada senang lagi. Pada saat sedih gitu. tersebut, apa yang kamu lakukan? Ya itu aku selalu berpikir gitu, berdoa aja. Aku percaya sih kayak gitu, ya itu memang sudah janji Allah, ada di surat-suratnya kalau memang setelah ada kesedihan kesusahan pasti akan ada kebahagiaan. Jadi ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Dan buat aku dari dulu gitu ya, mau dalam keadaan sedih, mau dalam keadaan senang, aku memang orangnya nggak terlalu suka berbagi sama orang banyak. Jadi ya I keep it to myself gitu. Yes. You share to people, people don't care. Ya. Ya kan? Share ke orang itu 90% nggak peduli, 10%-nya nyukurin. Iya. Biasanya seperti itu. Apalagi dengan posisi yang seperti ini gitu, misalnya sebagai public figure, yang nge-twist tuh akan banyak gitu. Jadi buat aku silent is golden, jadi diem aja. Karena kita mau cerita sama orang, belum tentu orangnya ngebantu. Mau kita share kebahagiaan, jadinya disirikin banyak orang, dibilang ini, dibilang itu. Jadi ya udahlah, khusus itu mau seneng, berita seneng, mau berita nggak seneng, sedih apa,
ya udah buat aku sendiri aja gitu. Wah, hal apa yang paling bahagia buat hidup kamu? Rafathar. Kalau sampai saat ini sih. Sampai saat ini Rafathar. Yang paling tidak bahagia? Tidak bahagia apa ya? Ya banyak lah, semua orang kan pasti banyak ya cobaannya ya, beda-beda. And what is the worst thing? The worst thing, aku milih tidak untuk cerita. Oke. Tapi dengan adanya Rafathar pasti jadi obat lah ya. Iya pasti lah. Apapun pasti. itu obat. How much you love? Ya nggak perlu ditanya lah Mas Edi. Well, tell me. Ya sebesar apa yang bisa aja. Sebesar-besarnya maksudnya. Sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Saya mau tanyanya begini. Ini biasanya saya tanyanya di questions of life biasanya. Oke. Tapi saya mau tanyanya gini. Kamu sayang dengan Rafathar? Like, sangat sayang. Iyalah. Siapkah kehilangan semuanya buat seorang Rafathar? Ya, insya Allah. Kayaknya sih ya. Ya? Kayak seorang ibu semuanya. No, not semua ibu. Masa? Buat aku. Ya. Karena semua ibu yang ada di sekitar aku yakin Yes. pasti akan melakukan hal itu. Gitu. Oh, ibu-ibu yang baik ya. Tapi ada berita ibu yang ninggalin anaknya. Oh iya. Jadi tidak semua ibu. Tapi kamu bersedia kehilangan semuanya Ya. buat seorang Rafathar? Oke. Di sini di hidup kamu yang baru ada Rafathar, ada Raffi. Oke. Saya mau tanyanya gini. Relakah seorang Nagita mati untuk seorang Rafathar? Iya. Kita kan melahirkan taruhannya itu udah hidup dan mati. Mati untuk seorang Raffi? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau buat anak segalanya, kalau buat aku Kalau buat Rafathar segalanya. segalanya. Ya, I think itu jawaban ibu lah ya, pasti seorang ibu seperti itu. Nah, Gigi takut nggak sih dengan semua yang terjadi saat ini akan ada pengaruhnya buat Rafathar nanti? Pastilah. Pastilah, apalagi apa ya? Tapi ya itu dia, balik lagi aku sih selalu mencoba untuk men-treat dia sebagai anak yang biasa-biasa Yes, aja tapi gitu. Tapi Gigi- pasti akan ada impactnya. Iya. Ya. Tapi Gigi tahu kan bahwa sekarang gini, kita nggak usah bahas tentang berita tersebut. Tapi berita tersebut akan ada selamanya di media, Iya. akan ada selamanya di YouTube, akan ada YouTube nggak akan pernah hilang video apa dan sebagainya. Suatu saat Rafathar akan besar dan akan melihat hal itu. Pernah nggak Gigi kepikiran? Karena saya memikirkan hal itu gitu. Pasti. Tapi buat aku, dari yang pernah aku rasain ya sebagai anak ya, di saat kita bener-bener merasa dicintai sama keluarga, sama mama, sama papa, yang kayak gitu-gitu, ya udah gitu. Kita lebih percaya sama orang yang deket kita dibanding apa yang ada di luar sana. Kalau buat aku pribadi ya, aku sebagai anak pernah merasakan Tapi ya kamu kayak perempuan gitu. loh. Ya. Dan Anda yang cowok lebih. Ya mungkin gitu. Cuman aku percaya sih gitu. Dengan semua kasih sayang yang diberikan sama Rafathar gitu, dari aku, dari Raffi, dari keluarga semuanya. Aku percaya Rafathar akan jadi anak yang dekat sama keluarganya. Are you happy now? Ya, Are you happy if Rafathar is not with you? ya nggak tahu. Sekarang kan ada. Kasih saya 3 kata yang mewakilkan Rafathar. 3 kata. Harapan. Harapan. Oke, I like that. Senyum. Karena dia selalu bikin aku senyum. Harapan, senyum, and Cinta. cinta. Kalau dimasukin dari 3 kata itu arti kalau cinta kita sudah tahu karena kamu sayang banget sama Rafathar. Tapi senyum saya merasa bahwa dia ini jadi obat akhirnya buat kamu. Karena apapun itu kalau kamu ngeliat dia, ada dia di pelukan kamu, you feel hope. Ya. Ya, buat aku kalau ya itu dia yang aku bilang tadi, kayaknya punya anak itu lebih indah daripada yang aku bayangkan gitu. Kayaknya kan Saya boleh nanya, saya potong Gigi, Boleh. kenapa, ini pertanyaan bagus semua, tapi Gigi kenapa sedih? sedih. Yes, you are. Your Aku eyes. selalu kalau ditanyain tentang anak tuh pasti apa ya?
suka terenyuh, jadi terharu gitu. Karena jadi gimana sih? Ya gitu deh. Wah. Ya gitu, kalau ditanyain tentang anak tuh pasti suka ya jadi ngebayangin aja gitu. Ya gitu deh, jadi nangis nanti gitu. Well, if you cry for him, it's okay. Ya udah gitu Apa aja yang sih. bayangin? What Ya, make you cry? ya kan karena kan kita kan ngejalanin gitu, misalnya setiap hari-hari sama Rafa tadi cuma ketawa-ketawa aja, tapi kan ternyata setelah ditanya lagi, di review lagi, oh ternyata dia tuh benar-benar sebuah harapan buat aku gitu. Kalau nggak ditanya kan kita nggak mikir ya gitu kan, kadang-kadang ya udah jalanin aja gitu, kayak Harapan akan apa? apapun itu Apapun gitu, itu. apapun itu kayak ya misalnya gitu ya, hal kecil gitu, hal kecil kayak kita lagi sakit flu doang gitu, tapi kalau dulu aku kan kayak yaudahlah ntar juga sembuh gitu kan, nggak usah minum obat. Sekarang kan harus sehat, nanti ketularan Rafa kayak gitu-gitu, jadi kayak Harus ya, bertahan harus, untuk dia. iya harus. Jadi kayak selalu ada harapan baru aja, lebih baik aja gitu. 3 kata untuk Raffi. Raffi, harapan juga, cinta juga, senyum juga. Kok ditungguin sih? Kalau 3 kata yang menggambarkan hidup kamu sekarang? Apa ya, bingung kalau aku sendiri sih. 3 kata tentang kamu sekarang. Tentang aku? Yes, right now. Bingung aku. Kalau tentang aku sendiri bingung Wait. ya. Bahagia. Bersyukur. Itu dulu sih, aku belum bisa kepikiran satu lagi. Atas Apapun itu. Ya udah itu aja kali ya. Aku bingung kalau satu lagi. Apa ya? 2 aja deh. Harus satu lagi? no, it's okay. Oke, 2 aja. Bahagia dan bersyukur atas. Apapun itu. Bad things, good things. Ya. Itu dia yang aku, apa ya, itu kan pembelajaran ya, semua hidup, segala macam, apapun itu, mau sedih, mau senang. Buat aku, di tahap yang sekarang ini memang emang harus belajar bersyukur terus, apapun itu, karena ya mau ngapain lagi? Ya harus dibalikin lagi, sekarang kalau nggak kita hidupnya susah. Kalau kita nggak bersyukur, kalau kita nggak balik lagi gitu, misalnya kayak meminta sama yang di atas, apapun itu bersyukur, ya hidupnya susah aja terus. Oke, harapan kamu yang paling tinggi nantinya apa? Buat apa? Your life. Bahagia dunia akhirat. Yang nyata di dunia ini apa? Yang nyata, Harapan kamu. ya bahagia. Saya mau visualnya. Visualnya, Ya. apa ya? Kamu pingin apa? Pengen dampingin Rafathar nanti sampai tua. Dampingin Rafathar nanti sampai Sampai tua sama Raffi nanti. Jadi sedih deh kalau ditanya gitu. Udah dong sedih. Iya, saya mau break tapi gini. Kan tadi saya bilang ya, semua berita negatif tersebut, berita tentang Raffi, berita tentang apa yang negatif tersebut akan ada selamanya di YouTube. And also this. Tapi acara ini juga ada. Dan satu saat Rafathar akan melihat hal tersebut. Oh. Ya kan? Iya. Melihat hal tersebut. Dia bisa marah, bisa sedih melihat hal-hal yang dia nggak suka, tapi dia akan melihat hal ini juga. So, one day Rafatharnya usia dewasa, dia akan lihat ini.
Bagaimana kalau kita putar waktunya 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, dia nonton di YouTube dan ada ini. Apa yang mau kamu sampaikan ke Rafathar? Belum apa-apa aja udah pengen nangis. Dan dia usianya sudah 20 tahun nanti. Kamu udah tua. Dan banyak berita-berita negatif yang dia lihat. Except this one. Udah dong nangis nih jadi. Mau ngomong apa gitu sama Rafathar? Yang jelas aku sebagai ibunya Rafathar ya. Ngomong sama Rafathar. Ngomong sama Rafathar. Oh, Rafathar. Dia nonton loh. Oh. Ketika Rafathar. dia dewasa. Mama yakin nanti Rafathar udah gede pasti akan ngerti. Nggak bisa. Kalau apapun itu pasti mama sama papa sayang banget sama Rafathar. Udah. Udah. Jadi kalau Rafatharnya melihat kata-kata mama tadi cukup singkat ya. Apapun yang terjadi nanti, yakinkan bahwa kedua orang tuanya tetap sayang sama dia. Thank you. Dan mana-mana tetap di hitam putih.